Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam live report on the spot Tribun Timur. Seperti biasa kami akan mengabarkan sejumlah informasi yang datang dari berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Informasi yang pertama datang dari Kabupaten Jeneponto. Hujan deras mengguyur Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengakibatkan banjir merendam ratusan rumah hingga menutupi badan jalan poros provinsi sampai sempat tidak bisa melewati kendaraan roda 4 dan roda 2. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Jeneponto, Rakib. Halo Rakib. Ya, halo Mbak Des. Ya, mungkin bisa dijelaskan Rakib seperti apa kronologis banjir yang terjadi di Jeneponto dan wilayah-wilayah mana saja yang terdampak? Oh iya, terima kasih Mbak Desi di studio. Kali ini saya akan melaporkan terjadinya banjir di Kabupaten Jeneponto. Di Jeneponto ini ada 3 titik wilayah yang terendam banjir pada pagi tadi, di mana wilayah tersebut adalah wilayah Desa Lentu yang ada di Kecamatan Bontoramba, Kelurahan Bontotangga yang ada di Kecamatan Tamalatea, dan wilayah yang ada di Kecamatan Bangkala dekat Pertamina Bangkala. Nah, di antara ketiga wilayah tersebut yang terendam banjir ini, yang paling parah itu adalah yang ada di Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, di mana di lokasi tersebut terdapat ratusan rumah yang terendam banjir, sejak pukul 5 tadi subuh. Seperti itu Mbak Des. Ya, adakah upaya evakuasi warga dari pihak pemerintah setempat, Rakib? Kenapa Mbak? Ya, adakah upaya evakuasi warga dari pemerintah setempat? Kalau untuk upaya pemerintah setempat sendiri, evakuasinya ke masyarakat sampai saat ini belum ada, karena dampak banjir di wilayah tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang parah atau merusak tempat tinggal warga setempat. Untuk saat ini pemerintah ataupun dari pihak Badan Penanggulangan Bencana itu sudah menyampaikan kepada masyarakat apabila ada warga yang mengalami kerugian material, diharapkan untuk melaporkannya ke Badan Penanggulangan Bencana untuk didata sehingga bisa mendapatkan bantuan. Seperti itu Mbak Des. Ya, lantas dari upaya warga sendiri, adakah yang memilih untuk mengungsi atau tetap tinggal di rumahnya, Rakib? Ya, untuk sampai saat ini warga setempat belum ada yang meninggalkan rumah atau mengungsi, tetapi pada saat berlangsungnya banjir di kelurahan tersebut, ada beberapa warga yang meninggalkan tempat untuk mendatangi lokasi yang lebih tinggi dari yang tidak terkena banjir. Dia kira air akan terus air akan terus mengalami peningkatan. Seperti itu Mbak Des. Ya, lantas seperti apa kondisi terkini dari banjir yang terjadi di Kabupaten Jeneponto ini, Rakib? Ya, halo. Ya, Apa? kondisi terkini, Rakib, seperti apa kondisi terkini sejak siang ini, kondisinya seperti apa? Ya, untuk kondisi saat ini, di mana lokasi tersebut tadi pagi tidak sempat dilewati oleh kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Tetapi sejak pukul 11 siang tadi, kendaraan tersebut sudah bisa melintas di jalan poros provinsi yang ada di Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Untuk saat ini juga
air di lokasi tersebut sudah surut dan arus lalu lintas sudah bisa lewat dengan bebas tanpa ada genangan air lagi di jalanan. Seperti itu Mbak Desi. Ya, baik. Dan untuk informasi selengkapnya juga jurnalis Rakib telah melakukan wawancara langsung bersama dengan Babinsa Bonto Tanga Sertu Bohaseng dan juga salah seorang warga Daeng Nia. Berikut kutipan wawancaranya. Jawab penyebab banjir ini adanya tanggul yang dibuat oleh pemerintah. Dari setiap musim hujan air sungai ini akan meluap karena pembuangannya itu tidak mampu menampung. Untuk ya pelangganan. Kalau di wilayah lingkungan Sarwangin ini setiap musim hujan mesti akan kena banjir. Jadi tadi di belakangnya. Ya, akibat adanya tanggul. Mungkin bisa dijelaskan dan situasi Meluap itu sekitar jam 5. Jam 5 pagi. Air mulai meluap itu sampai saat ini. biasanya banjir yang Ketinggiannya itu setiap banjir itu ketinggian di atas permukaan jalan itu paling tinggi itu sekitar 50 cm. selain tidak ada. Berapa ketinggian ini air kira-kira? Berapa ketinggian? Ada 1 meter lebih di? 1 berarti 1 meter lebih. Tadi banjir di sini, Kareng? Iya, ada banjir pasar wangi. Jadi setiap hujan deras. Iya. Air dari ini, air sungai. Hujan dulu. Air hujan di. Iya, mulai hujan. Berapa Dari pagi. berapa hari diguyur hujan sini, Kareng? Kemarin pagi. Mulai dari kemarin pagi, tidak ada hentinya sampai semalam. Sekarang pagi-pagi. Hujan sedikit. Ini yang hijau, ah? Ini warna hijau. Dikurang dulu meter deh. Sampai di bagian Ya, Rakib mungkin bisa dijelaskan kembali seperti apa pernyataan dari Babinsa Bonto Tanga Sertu Bohaseng terkait banjir yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ya, terima kasih Mbak Desi di studio. Adapun tadi pernyataan dari Babinsa Bonto Tanga itu bahwasanya di lokasi tersebut memang berlangganan dengan banjir. Setiap hujan yang turun itu akan berdampak kepada warga karena ada aliran air sungai di dekat pemukiman warga itu yang jebol. Sampai sekarang belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Nah, seperti itu Mbak Desi. Ya, dan kalau boleh tahu mungkin terkait cuaca yang ada di Kabupaten Jeneponto sendiri, apakah hari ini berpotensi hujan lagi atau seperti apa, Rakib? Nah, untuk cuaca hari ini, hujan tersebut sudah berhenti sejak tadi pagi. Sampai saat ini cuaca di Jeneponto cukup mendung, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk hujan deras. Kemungkinan hujan tapi hujan gerimis. Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Rakib, jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Jeneponto. Jadi terkait dengan hujan yang mengguyur di Kabupaten Jeneponto sendiri, kabarnya hanya tersisa gerimis tadi. Tentunya kita harapkan bahwa banjir tidak lagi melanda Kabupaten Jeneponto pastinya. Dan selamat bertugas kembali Rakib. Kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Report on the Spot Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga
Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Live Report on the Spot Tribun Timur. Kita langsung beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Kabupaten Goa. Ratusan rumah terendam banjir di Jalan Yusuf Bauti, Pecinongan, Goa. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Said Zulfadli yang berada di lokasi banjir. Halo Said. Ya, Said mungkin bisa dijelaskan seperti apa kronologis banjir yang terjadi di Jalan Yusuf Bauti, Pecinongan, Goa ini? Ya baik, saat ini saya masih berada di lokasi tempat banjir, yakni di Jalan Yusuf Bauti, Kelurahan Pecinongan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diketahui bersama sudah beberapa hari ini Kabupaten Goa dan sekitarnya itu diguyur hujan sangat intens. Hingga semalam air mulai naik khususnya di Jalan Yusuf Bauti ini, sepanjang Jalan Yusuf Bauti, dan mengakibatkan ada ratusan rumah di lokasi Jalan Yusuf Bauti terendam banjir. Ya, Syahid, adakah upaya evakuasi dari pemerintah sendiri atau seperti apa upaya yang dilakukan oleh warga? Tentunya ada evakuasi baik itu dari tim Tagana maupun tim rescue BPBD dan Dinsos Kabupaten Goa. Ada yang diungsikan di masjid terdekat di sini, di Masjid Darul Istiqomah. Mereka di sana dan sebagiannya lagi mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing. Ya, lantas di mana-mana saja titik pengungsian yang dikerahkan untuk warga sendiri, Syahid? Untuk ininya sendiri, jumlah warga itu yang mengungsi sekitar ada 20 kakak. Kurang lebih 20 kakak dan sekitar puluhan orang lainnya mengungsi di rumah keluarga mereka masing-masing. Ya, selanjutnya seperti apa kondisi terkini yang ada di Jalan Yusuf Bauti, Pecinongan, Goa ini, Syahid? Ya, bisa dilihat sendiri bahwasanya di kondisi terkini di Jalan Yusuf Bauti ini mulai surut, tapi di bagian tengah di sepanjang jalan juga itu ketinggian sampai di betis orang dewasa, dan di beberapa perumahan juga masih ada yang sampai lutut hingga paha orang dewasa. Namun kondisi cuaca mulai cerah. Ya, untuk akses jalannya sendiri, Syahid?
akses jalan Jalan Yusuf Bauti ini yang menembus Manggarupi dan lain-lainnya itu sementara terputus. Beberapa kendaraan, terutamanya kendaraan roda 2 atau motor, itu diharuskan untuk putar balik. Bahkan ada beberapa motor yang mengalami mogok, dan mobil juga. Ya, baik. Untuk informasi selengkapnya juga jurnalis Said telah melakukan wawancara langsung bersama warga setempat, Ibu Hafsa. Berikut kutipan wawancaranya. Sampai di dada di dalam itu. Iya. Berarti di sepanjang jalan ini sekitar ratusan rumah yang iya. Semulai dari sana tapi dalam paling kayak yang paling tinggi di dalam. Sampai dada orang dewasa. Iya. Sejak kapan lagi tadi Bu air naik tinggi? Tadi mulai malam, tapi yang tadi jam 8. Kita mengungsi jam berapa tadi malam? Masuk rumah tak juga? Kalau masuk di rumah mulai tadi kemarin malam. Masuknya di rumah. Mengungsinya tadi malam, habis sisa di masjid. Parah, tambah tinggi itu. Ya, tambah tinggi. Sekarang kita mengungsi di mana ini Bu? Mau mengungsi? Di sini kos-kos ini, rumah kos. Ini ada di sini. Oh, yang tingkat itu ya? Iya, yang warna hijau. Hijau. Sebagian warga ada yang mengungsi di masjid, Di? Iya, cuman semua mengungsi buat rumah tangga, mengungsi di sini karena nggak bisa diperlukan. Berarti kebanyakan warga di sepanjang jalan Yusuf Bauti ini, Manggarupi, mengungsi semua, Di? Iya, yang di dalam, bagian dalam, nggak tahu pada bagian luar. Enggak, jadi yang bagian luar. Iya, yang di dalam, karena nggak bisa memang nggak bisa apa-apa masuk, biar drive apa nggak bisa. Besar saja tadi. Ini Tapi ini lebih parah ini. ya diperhatikan juga kondisi di bagian sini, kesian karena setiap tahun bagaimana solusinya, tak diperbaiki jalanan ke apakah setiap tahun itu barang-barang jalan nggak ada yang kulkas apa nggak ada bisa dipakai nih, tempat tidur apa semua pakaian saja yang dipakai bisa tapi tidak ada. Jadi banjir ini bermula dari sejak tadi malam sekitar pukul 8 itu sudah mulai banjir sampai lutut. Kemudian kami dari malam melakukan posko di Masjid Nurul Jihad karena sesuai arahan dan petunjuk Bapak Bupati bahwa semua ibadah kepala desa itu harus melakukan posko bencana. Yang kami fokuskan di Masjid Nurul Jihad karena kami tahu di sepanjang jalan Yusuf Bauti disinilah di wilayah Kelurahan Pacinonge yang paling rawan banjir. Dan di sinilah jumlah kepala keluarga paling besar. Ada berapa RW di sini? Ada, kalau tidak salah RW 6, 7 dan RW 13. Ada 3 RW, 11 dan 13. Ada 4 RW. Untuk total yang rumah yang terdampak banjir ini kisaran berapa sih? Ratusan. Untuk yang mengungsi sendiri, Pak? Yang mengungsi di masjid itu sementara data kami ada 22 orang, 22 kakak. Karena banyak juga yang mengungsi mereka ke rumah keluarganya. Ada beberapa yang seperti yang Anda saksikan tadi bahwa selain mewawancarai warga setempat, Said juga mewawancarai Lurah Pacinongan Pangeran N. Zubair. Said, mungkin bisa dijelaskan seperti apa pernyataan dari Lurah Pacinongan Pangeran N. Zubair? Ya, seperti sekilas tadi sempat disampaikan oleh Lurah Pacinongan Pangeran N. Zubair bahwa ada beberapa warga yang diungsikan karena akibat banjir yang melanda ratusan rumah warga yang ada di Jalan Yusuf Bauti Pangeran ini. Baik, terima kasih banyak Said atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Live Report on the Spot Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah
dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Live Report on the Spot Tribun Timur. Kita langsung beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Kota Parepare. Belasan gerobak di pesisir pantai Kota Parepare rusak diterjang gelombang tinggi pada Selasa 7 Desember 2021 pagi. Gerobak itu berada di Jalan Mati Rotasi, Baru, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare. Seperti apa informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Parepare, M. Yaumil. Halo Yaumil. Ya, baik Kakak Desi. Ya, bisa langsung dijelaskan seperti apa kronologis gelombang naik di pesisir pantai Kota Parepare ini? Ya, baik. Semenjak 3 hari yang lalu, Kota Parepare diterjang gelombang air rob dan hujan deras dan juga angin kencang. Akibatnya gerobak atau jualan kios-kios di pinggir pantai Parepare rusak akibat gelombang rob yang naik sampai ke badan jalan. Seperti itu. Ya. Lantas apa saja yang terdampak dari adanya gelombang naik ini selain diterjangnya gerobak-gerobak para pedagang yang ada di pesisir pantai? Iya, menurut informasi semenjak kemarin ada 20 rumah juga yang rusak akibat cuaca yang ekstrim ini. Selain itu ada juga beberapa pohon tumbang di beberapa jalan-jalan Kota Parepare. Dan juga ada beberapa daerah atau wilayah pemukiman warga yang terkena dampak dari cuaca ekstrim. Seperti itu.
Ya, berapa banyak sih nilai kerugian yang dialami oleh warga setempat akibat adanya kenaikan dari gelombang tinggi yang ada di pesisir pantai Kota Parepare ini, Yaumil? Iya, baik. Terima kasih Kakak Desi. Menurut pengakuan warga yang gerobaknya diterjang gelombang rob, itu kerugian yang dialami sebesar 7 juta rupiah. Nah, 7 juta rupiah itu termasuk gerobak yang rusak, terus perlengkapan seperti piring, gelas, terus ada juga blender yang rusak ikut terhanyut oleh gelombang rob tersebut. Ya, lantas adakah upaya dari pemerintah setempat untuk menangani adanya kenaikan gelombang ini, Yaumil? Ya, untuk pemerintah setempat sendiri sejauh ini masih membersihkan jalan-jalanan yang terkena dampak seperti sampah-sampah yang masuk ke badan jalan. Sampah-sampah itu berupa plastik, lumpur, dan kayu-kayu. Nah, untuk bantuan sendiri sampai sekarang belum ada, seperti itu. Ya, baik. Untuk informasi selengkapnya juga jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Parepare, Yaumil, telah melakukan interview langsung bersama dengan warga setempat yang terimbas dari adanya gelombang tinggi yang terjadi di pesisir pantai Kota Parepare ini. Berikut informasinya. Jadi, bagaimana kondisi gerobaknya, Tante? Hancur gara-gara ombak tadi malam. Oh, berapa kerugiannya itu, Pak? Ya, Tante? hampir 3 juta. Kalau mau dihitung semua dengan gerobaknya 3 jutaan lah. 7 jutaan? Iya. Apa-apa saja itu, Tante? Banyak, ada gelas, ada blender, ada piring, ada makanan-makanan, minuman-minuman di situ. Itu kemana itu semua, Tante? Hanyut? Hanyut di bawah laut. Di bawah air, Di? Iya, di bawah air. Ombak kemarin kan tingginya hampir berapa meter itu tingginya. Dihantam berapa kali, dihantam baru jatuh itu kecil. Nah, itu di penghasilanku di situ. Bayar anak sekolah, makan, bayar listrik, semuanya di situ penghasilanku. Oh, iya, Di. Iya. Sudah berapa kali memang, Tante, itu? Sudah 2 kali bisa gerobakku begitu, waktu tahun lalu juga kena musibah seperti itu. Tapi masih bisa dipakai? Masih bisa tahun lalu, tapi sekarang tidak bisa, Tidak bisa, nih. Midi. Hancur karena terbelah 2 di bawahnya. Apalagi kacanya sudah pecah-pecah semua. Tidak ada, tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana harapan Tante? Ya, semoga pemerintah di sini yang bisa membantu lah. Setidak-tidaknya ada yang untuk masa depan juga yang untuk kehidupan saya sama anak-anak gitu. Oh. Ya, Tante. Ya, Yaumil, terdengar juga penjelasan dari warga setempat yang terkena imbas dari adanya kenaikan gelombang ini, Yuyu Herawati, yang mengatakan ternyata ada kerugian material yang dialami oleh Yuyu Herawati ini. Kalau boleh tahu sendiri, Yaumil, apakah ada upaya pengungsian juga yang dilakukan oleh warga yang terkena dampak dari adanya gelombang tinggi di pesisir pantai? Oke, baik. Terkait pengungsian, sejauh ini belum ada warga yang diungsikan karena memang ketinggian air masih bisa diatasi, masih hanya sebatas mata kaki orang dewasa ketinggian air. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa sampah-sampah itu kemudian masuk ke dalam rumah warga dan mengotori. Baik, terima kasih. Ya, bagaimana kondisi terkini di daerah tersebut, Yaumil? Ya, sejauh ini kondisi terkini di Jalan Mati Rotasi Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare itu masih terpantau kotor. Sampah-sampah masih berada di badan jalan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas laporannya, Yaumil. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Live Report on the Spot Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di live report on the spot Tribun Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Intensitas hujan tinggi juga terjadi di Kabupaten Baru. Alhasil beberapa titik di Kabupaten Baru mengalami banjir. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur Darula yang ada di Kabupaten Baru. Halo Darula. Ya, bisa dijelaskan Darula seperti apa kronologis banjir yang terjadi di Kabupaten Baru ini dan di titik mana saja yang tertimpa banjir? Iya, benar sudah disampaikan bahwasanya intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir di Kabupaten Baru membuat beberapa titik di Kabupaten Baru itu mengalami banjir atau genangan air. Contohnya seperti yang ada di Kelurahan Takrasi, kemudian di Dusun Balusu, Desa Balusu, di Kiru-Kiru, dan Ajakang, Kampung Baru. Kemudian ada juga di Desa Libukasi, Kabupaten Baru. Jadi kondisinya saat ini air sudah mulai agak surut, walaupun tadi pagi kondisi air sempat meninggi kembali karena intensitas hujan masih tinggi tadi pagi, sehingga air masih kondisinya naik. Dan tadi sekitar jam 10, jam 11, air juga sempat meluap dari sawah itu sempat meluap ke jalan raya di Kabupaten Baru. Namun meski demikian tidak menghambat akses jalan Trans Sulawesi, ya, Pak Desi. Ya, adakah upaya evakuasi warga dari pihak pemerintah sendiri, Darula? Ya, untuk pemerintah sendiri monitoring untuk melakukan evakuasi terkhusus bagi masyarakat yang terisolir rumahnya sehingga membutuhkan bantuan untuk evakuasi, baik itu pemerintah mengevakuasi warga menggunakan perahu karet maupun perahu fiber yang telah disediakan. Jadi sebagai penanggulangan atau kesiapsiagaan BPBD Baru dalam hal ini Pemkab Baru standby di posko siaga bencana. Jadi memang Pemkab Baru telah mempersiapkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kabupaten Baru, karena ini merupakan salah satu yang diharuskan dari pemerintah pusat. Ya, Mbak Desi. Ya, adakah titik-titik pengungsian yang difungsikan untuk menampung para warga yang terdampak banjir ini, Darullah? Ya, kalau untuk itu warga kebanyakan hanya berpindah ke tempat atau ke rumah tetangganya yang tinggi, karena di yang tertinggi ini hanya kebanyakan atau mayoritas rumah warga itu rumah panggung. Jadi
tidak berdampak yang begitu parah untuk tempat tinggal. Hanya saja pemerintah menyalurkan ketersediaan air bersih dan bantuan-bantuan logistik untuk kebutuhan mereka yang masih tetap ada di rumahnya ataupun tinggal atau mengungsi di rumah tetangganya yang tempatnya agak tinggi. Ya, lantas seperti apa kondisi terkini saat ini dan mungkin terkait cuaca ataupun akses jalan yang ada di Kabupaten Baru? Ya, kalau mengenai cuaca sendiri saat ini semenjak tadi sekitar pukul 1.00 cuaca di Kabupaten Baru sudah mulai terang dan tidak lagi terjadi hujan hingga saat ini. Kemudian akses jalan di Jalan Trans Sulawesi dalam Polres Kabupaten Baru sejauh ini masih lancar, jadi tidak ada akses yang ditutup. Meskipun sempat ada beberapa titik jalan Polres Baru yang kondisinya tadi sempat mengalami luapan air dari sawah ataupun dari sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Ya, Ya, untuk informasi selengkapnya juga Darullah telah melakukan interview langsung bersama dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Baru Andi Jalil Mapyare. Berikut informasinya. Sendiri nih di Kabupaten Baru bagaimana ini, Bang? Ini kan untuk hari ini banyak titik. Di Balu 1, iya. ada, kemudian di Nepo, kemudian ini di Desa Lempang, Teri aja. Kami baru mau menuju ke Ele ini karena laporan juga air di sana naik. Kalau sejauh ini kondisi genangannya itu bagaimana, sedang atau tinggi atau bagaimana, Bang? Iya, ada sedang, ada yang tinggi, ada yang yang sedikit menghambat arus lalu lintas seperti di Kajuara. Kalau di Desa Siaung tadi pagi itu agak tinggi. Sehingga di sana kami terjunkan dinas perhubungan untuk mengatur arus kendaraan dan pasang rambu karena agak tinggi, tapi sekarang sudah turun. Ini di titik lain lagi yang naik, belum lagi yang pohon tumbang. Ini sekarang sedang dieksekusi pohon tumbang di Cempa, Desa Siawung. Ada lagi kejadian di Bungi. Ini pohon yang menimpa rumah penduduk. Jadi kalau upaya-upaya Pemda sendiri ini bagaimana ini, Bang? Ini kami sudah turunkan tim lintas sektor, tim gabungan, dan insya Allah akan ada rapat pemantapan sebentar jam 4. Untuk atas itu ya? Iya. Saya kira... Ya, Darullah mungkin bisa dijelaskan kembali terkait pernyataan PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Baru Andi Jalil Mapyare ini. Terkait kondisi di Kabupaten Baru saat ini, kondisi banjir sendiri tadi telah disampaikan oleh PLT pelaksana BPBD Baru. Jadi kondisi banjir itu ada yang mengalami ada yang kondisinya sedang, ada yang tinggi. Kalau seperti kondisi sedang itu tinggi air biasa mencapai betis. Dan sementara yang kondisi tinggi mencapai setinggi pusar. Jadi kebanyakan pada kondisi saat ini, kondisi banjir di Kabupaten Baru itu sudah setinggi lutut yang membanjiri rumah warga. Ya, Mbak Desi. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Darullah, selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Live Report on the Spot Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jadi, Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Tribuners, sekarang masih tetap bersama kami di live report on the spot Tribun Timur. Dari berita banjir kita beralih ke PSM. Seperti diketahui, big match antara Persija Jakarta dan PSM Makassar bakal terjadi pada pekan ke-16 Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Kick off akan berlangsung nanti malam pada Selasa 7 Desember 2021 tepatnya pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kedua tim ini sudah bertemu 10 kali di berbagai kompetisi selama 4 tahun terakhir. Hasilnya, PSM dan Persija sama-sama mengantongi 2 kemenangan dan juga 2 kekalahan. Nah, seperti apa kesiapan dari PSM sendiri menghadapi Persija? Langsung saja kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Kaswadin Anwar, yang akan menggambarkan terkait dengan kesiapan PSM. Halo Kaswadi. Ya, rekan Desi. Ya, mungkin bisa langsung dijelaskan seperti apa sih persiapan PSM jelang bertemu dengan laga bersama Persija ini? Ya, baik Desi. Baik para Tribuner, saat ini saya akan sampaikan terkait persiapan PSM Makassar dalam menghadapi big match melawan Persija di Stadion Manahan Solo yang akan terjadi nanti malam Selasa 7 Desember 2021 pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah. Dalam konferensi pers kemarin, caretaker pelatih PSM Syamsuddin Batola mengatakan telah siap tempur untuk melawan Persija pada nanti malam. Apalagi pemain yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu dan cedera bisa dimainkan, yakni Zulkifli Syukur, Hasim Kipu, serta Angko Jensen sudah bisa dimainkan setelah menjalani hukuman akumulasi ketika melawan Persela Lamongan. Kemudian Yakob Sayuri serta Serif Hashid
sudah pulih pula dari cedera, sehingga mereka dalam kondisi full tim dalam melawan Persija dan bertekad ingin mengakhiri rekor hasil minor selama 5 pertandingan terakhir, di mana kita ketahui bersama bahwa PSM Makassar selama 5 pertandingan tak pernah mengantongi kemenangan, hanya meraih 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Ya, rekan Ilun. Ya, kalau boleh tahu untuk posisi gelandang sendiri yang kita ketahui bersama bahwa ini ditempatkan oleh William Pluim, yang dimana William Pluim sendiri masih mengalami cedera dan dipastikan akan beristirahat selama beberapa pekan ini. Lantas siapa yang akan menggantikan sosok dari William Pluim? Ya, baik Irul. Ya, kita ketahui bersama bahwa pada saat ini PSM harus kehilangan gelandang andalannya yakni William dan Pluim, di mana pemain asal Belanda ini menjadi sosok sentral dalam permainan PSM Makassar selama 15 pertandingan. Pemain 32 tahun itu selalu bermain full 90 menit, hanya melawan Persela dia harus ditarik keluar karena mengalami keluhan. Setelah diperiksa ternyata mengalami masalah di lututnya dan harus absen selama 4 pekan. Namun kendati demikian, caretaker Syamsuddin Batola telah menyiapkan sosok pemain yang bisa menggantikan dari peran dari William Jampuin. Ada Sultan Totan, ada Rashid Bakri, ada M. Arfan yang bisa dimainkan. Pada saat Piala Menpora lalu, PSM bisa tampil tanpa William Jampuin dan berhasil bisa lolos sampai semifinal, meski akhirnya harus kalah dari Persija Jakarta dan harus kalah dalam perebutan Liga 3. Pada saat itu, caretaker pelatih yang saat ini juga yang pada saat melatih Piala Menpora, Syamsuddin Batola, memakai Sultan Totan bermain lebih ke depan yang mengatur serangan, sedangkan M. Arfan dan Rashid Bakri berada di belakang untuk sebagai penyeimbang atau pemotong serangan bagi serangan-serangan yang akan dihadapi oleh lini pertahanan PSM. Ya, sekian rekan dulu. Seperti kita ketahui juga Kak Swadi Anwar, bahwa tentunya harapan dari supporter PSM sendiri mengharapkan bahwa PSM harus menang dalam setiap pertandingannya. Nah, untuk pertandingan kali ini adakah beban dari para pemain? Ya, kemarin juga salah satu yang mewakili pemain dalam pre-match press conference yakni Rashid Bakri. Memang pada saat ini pemain PSM dalam desakan supporter di mana 5 pertandingan terakhir tanpa kemenangan, dan para supporter menginginkan bahwa lawan Persija PSM wajib menang karena laga lawan Persija itu syarat akan gengsi. Dari Rashid Bakri pun tekanan dari supporter itu justru tak dijadikan sebagai beban, melainkan sebagai motivasi untuk bisa meraih 3 poin pada laga nanti malam. Ya, sekian rekan Des. Ya, terima kasih banyak atas laporannya Kak Swadi Anwar. Selamat bertugas kembali. Dan itulah sederet informasi yang kami sajikan di Live Report on the Sport Tribun Timur edisi 7 Desember 2021. Tentunya kami akan hadir kembali keesokan harinya dengan berbagai informasi menariknya di berbagai wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya juga kami terus mengingatkan para Tribuners untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Desi Triana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Live Report on the Sport berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.